Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, sama saudara-saudari kita yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan segera. Jumpa kembali dengan saya, Romo Adi, SPD, dalam permenungan harian Embun Sabda di hari Sabtu 10 Oktober 2020. Saudara dan saudariku seiman, terima kasih sudah mendukung pertumbuhan dari channel Pewartaan ini. Terima kasih buat subscribe-nya, terima kasih buat like-nya, terima kasih sudah men-sharekan permenungan-permenungan ini, dan terima kasih untuk komentar-komentarnya yang membangun. Semoga permenungan-permenungan Embun Sabda bermanfaat dalam pertumbuhan iman kita, dalam pengenalan kita akan Sabda Tuhan. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita untuk merenungkan soal berbahagialah yang mendengarkan dan memelihara Sabda Allah. Saudara dan saudariku, permenungan ini kita dasarkan pada bacaan Injil hari ini yang menceritakan ketika seorang wanita berseru kepada Tuhan Yesus ketika dia sedang mengajar bahwa berbahagialah ibu yang menyusuinya, yang membesarkannya. Tapi Yesus kemudian meresponnya dengan bersabda, lebih berbahagia mereka yang mendengarkan dan memelihara Sabda Allah. Saudara dan saudariku seiman, saya ajak kita merenungkan bacaan Injil yang singkat ini dari 2 poin. Yang pertama adalah bagaimana mendengarkan Sabda Allah itu. Saudara dan saudariku, apakah cukup dengan membaca? Apakah cukup dengan mendengarkan Sabda Allah itu lewat media-media sosial yang ada? Apakah cukup dengan membaca kitab suci? Apakah itu yang dimaksudkan dengan mendengarkan Sabda Allah? Apakah itu yang dimaksudkan dengan kita memahami Sabda Allah? Saudara dan saudariku, saya dan Anda, saya kira kita sepakat untuk mengatakan tidak cukup, atau mungkin lebih tepat kita katakan kurang cukup kalau kita hanya membaca kitab suci, kalau kita hanya mendengar lewat media-media sosial. Yang harus terjadi adalah mendengarkan Sabda Allah bukan hanya berhenti di situ, tetapi kita harus menyiapkan waktu, kesediaan diri kita, keterbukaan diri kita, kerendahan hati, untuk kemudian memberi waktu untuk menginternalisasikan, untuk menjadikan satu dengan diri kita apa yang kita baca, apa yang kita dengar Sabda Allah itu, agar kiranya saudara dan saudariku kita boleh sungguh mengerti apa yang Tuhan maksudkan di sana. Kita boleh sungguh mendalami ketika kita memberikan waktu untuk mencerna Sabda Allah itu. Tentunya dalam pencernaan kita butuh banyak hal. Kita butuh pengetahuan tentang kitab suci itu sendiri. Dan semuanya membutuhkan, seperti saya katakan tadi, ketersediaan waktu kita, keterbukaan hati kita dan budi kita, dan kerendahan hati untuk itu. Saudara dan saudari, kalau itu terjadi, benarlah bahwa kita sungguh mendengarkan Sabda Allah. Poin yang kedua, supaya kita menjadi yang berbahagia, seperti yang Tuhan katakan, memelihara Sabda Allah itu. Bagaimana kita memelihara Sabda Allah? Saudara dan saudariku, pemeliharaan Sabda Allah terjadi ketika kita setia untuk menyediakan waktu buat Sabda Allah itu sendiri. Ketika kita setia untuk terbuka dengan Sabda Allah itu. Ketika kita setia untuk selalu rendah hati mendengarkan Tuhan yang bersabda kepada kita. Kalau itu terjadi, saudara dan saudariku, itulah bagaimana kita memelihara Sabda Allah. Dan lebih lanjut tentunya, pemeliharaan Sabda Allah itu
akan menjadi sempurna kalau sabda Allah itu kemudian menjadi nyata dalam hidup kita setiap hari, dalam sikap hidup Kristiani kita, dalam sikap hidup yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki buat kita untuk kita lakukan, untuk kita implementasikan dalam hidup kita setiap hari. Saudara dan saudariku seiman, kita kembali kepada Injil ketika seorang wanita katakan pada Yesus, berbahagialah ibu yang menyusui Tuhan Yesus. Bunda Maria dalam hal ini adalah orang yang berbahagia, bukan hanya dia memelihara Yesus, dia menyusul Yesus, tapi dia menjadi satu dengan sabda Allah yang dia kandung selama 9 bulan. Dia menjadi satu dengan sabda Allah. Dia tahu benar, dia paham benar tentang sabda Allah, putranya sendiri. Mengapa demikian? Karena dia terbuka dengan Allah, dengan sabda Allah. Dia rendah hati. Dia menerima sabda Allah itu dengan penuh kesadaran. Itulah Bunda kita Maria. Dan dia memelihara itu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dirinya. Dia mengikuti putranya dari awal sampai akhir. Satu hal yang luar biasa, kedekatan dengan sabda Allah. Disitulah dia berbahagia. Saudara dan saudariku, dia adalah teladan buat kita untuk menjadi berbahagia dengan mendengarkan sabda Allah dan memelihara sabda Allah itu. Sanggupkah kita? Mengapa tidak? Mari kita teladani Bunda kita Maria, kita teladani beliau dalam menyiapkan diri kita, menyiapkan waktu kita untuk mendengarkan sabda Allah, membiarkan diri kita terbuka untuk dibisiki sabda Allah itu, dan kemudian kita boleh mengimplementasikan sabda Allah itu sebagai bagian dari bagaimana kita memelihara sabda Allah itu sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau itu terjadi, maka apa yang Yesus katakan adalah sungguh-sungguh terjadi buat diri kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memelihara sabda Allah. Mari kita berjuang, saudara dan saudariku, tidak pernah menyerah, jatuh dan bangun dalam mendengarkan sabda Allah, dalam mengerti, dalam memahami sabda Allah itu, agar kiranya sabda Allah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita sebagai murid-murid dari sabda Allah itu sendiri, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala rahmat karunia yang sudah kami terima. Bantulah kami untuk semakin mengerti sabda Putra-Mu. Bantulah kami untuk juga dapat memelihara sabda itu lewat sikap hidup Kristiani kami setiap hari. Bantulah kami untuk terus setia dengan sabda Allah. Allah Bapa dalam surga, temani kami dalam perjalanan kami setia pada Putra Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Lewat berkat Tuhan, Tuhan sertamu. Kita sekalian, semua orang yang kita kasih, kita sayangi. Usaha kita untuk semakin memahami sabda Allah dengan mendengarkannya dan kemudian memeliharanya lewat sikap hidup Kristiani kita setiap hari. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.